Rasulullah memiliki keturunan yang dikenal dengan sebutan Ahlul Bait. Keturunan beliau berasal dari putri beliau, Fatimah Az-Zahra, yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahan tersebut lahirlah dua cucu Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Keturunan Hasan disebut Sayyid, sedangkan keturunan Husain disebut Syarif. Sampai sekarang, keturunan mereka masih ada dan dihormati dalam berbagai komunitas Muslim. Tentu, berikut penjelasan lebih detail tentang keturunan Rasulullah melalui Hasan dan Husain. 1. Jalur Hasan bin Ali. Hasan bin Ali adalah cucu pertama Rasulullah. Beliau dikenal sebagai seorang yang lembut, dermawan, dan mencintai perdamaian. Hasan memiliki beberapa anak, tetapi hanya sedikit yang melanjutkan garis keturunan hingga generasi-generasi selanjutnya. Keturunan dari Hasan disebut Sayyid, dan mereka tersebar di berbagai wilayah, termasuk Hijaz, Irak, dan Afrika Utara. 2. Jalur Husain bin Ali. Husain bin Ali adalah cucu kedua Rasulullah yang gugur dalam peristiwa Karbala. Beliau memiliki beberapa putra yang menjadi penerus garis keturunan. Salah satu yang terkenal adalah Ali Zainal Abidin, putra Husain, seorang ulama besar dan ahli ibadah. Dari Ali Zainal Abidin, keturunan Rasulullah melalui Husain menyebar luas hingga saat ini. Mereka disebut Syarif. Penyebaran keturunan. Keturunan Hasan dan Husain banyak tersebar ke berbagai negara. Di beberapa wilayah, mereka dihormati sebagai pemimpin agama, seperti di Hadramaut, Yaman, Afrika Utara, India, Indonesia, dan lainnya. Gelar seperti Habib, Sayyid, atau Syarif sering digunakan untuk menunjukkan hubungan mereka dengan Rasulullah. Apakah Anda ingin tahu tentang daerah penyebaran tertentu atau peran mereka di dunia Islam? Baik, mari kita bahas lebih dalam tentang penyebaran keturunan Hasan dan Husain serta peran mereka di berbagai wilayah. 1. Hadramaut, Yaman. Keturunan Husain banyak bermigrasi ke Hadramaut dan menjadi tokoh penting dalam menyebarkan Islam, khususnya melalui dakwah yang santun. Salah satu keluarga terkenal adalah Ba'alawi, yang melahirkan banyak ulama dan dai seperti Habib Umar bin Hafiz. 2. Afrika Utara. Di wilayah ini, keturunan Rasulullah khususnya dari jalur Hasan memainkan peran besar. Beberapa dinasti yang didirikan oleh mereka, seperti dinasti Idrisiyah di Maroko, dihormati sebagai pemimpin politik dan spiritual. 3. Irak dan Persia. Irak menjadi pusat penting bagi keturunan Husain. Kota Karbala, tempat Husain gugur, menjadi tujuan ziarah. Di Persia, Iran, keturunan Ahlul Bait sangat dihormati, terutama dalam tradisi Syiah. 4. Asia Selatan, India, Pakistan. Melalui migrasi, keturunan Rasulullah juga mencapai Asia Selatan. Mereka memainkan peran utama dalam penyebaran Islam di wilayah ini. Banyak dari mereka juga mendirikan tarekat-tarekat Sufi. 5. Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia. Di Nusantara, keturunan Rasulullah melalui jalur Husain dikenal dengan sebutan Habib atau Sayyid. Mereka berperan aktif dalam dakwah Islam, baik melalui pendidikan maupun pendekatan budaya. Contohnya, Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa ada yang berasal dari jalur keturunan Rasulullah. Peran spiritual dan sosial. Keturunan Rasulullah dikenal sebagai pembawa misi rahmatan lil alamin. Mereka sering menjadi ulama, tokoh sufi, dan pemimpin masyarakat. Pengaruh mereka masih terasa, khususnya di bidang dakwah, pendidikan, dan pembinaan umat. Apakah Anda tertarik mengetahui lebih detail tentang peran mereka di Indonesia atau tokoh-tokoh tertentu? Di Indonesia, keturunan Rasulullah, khususnya dari jalur Husain, memainkan peran besar dalam penyebaran Islam. Berikut penjelasan lebih rinci. 1. Wali Songo. Sebagian dari Wali Songo diyakini merupakan keturunan Rasulullah. Contohnya, Sunan Ampel, Raden Rahmat, memiliki garis keturunan dari jalur Husain. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim juga dipercaya memiliki hubungan dengan Ahlul Bait. Wali Songo menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya, seperti wayang, seni, dan tradisi lokal, sehingga Islam diterima dengan mudah oleh masyarakat Nusantara. 2. Keluarga Alawiyin di Hadramaut. Banyak keturunan Rasulullah bermigrasi dari Hadramaut ke Indonesia sejak abad ke-14. Mereka dikenal sebagai Habib, dan nama marga seperti Al-Atas, Assegaf, Al-Haddad, dan Al-Jufri sering terdengar. Mereka berdakwah dengan hikmah dan kasih sayang, membantu menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru Nusantara. 3. Dakwah melalui tarekat.
Keturunan Rasulullah juga memimpin berbagai tarekat sufi di Indonesia, seperti tarekat Ba'alawi. Melalui tarekat ini, mereka menekankan pentingnya akhlak, ibadah, dan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. 4. Peran sosial dan pendidikan. Banyak dari mereka mendirikan pondok pesantren dan lembaga pendidikan. Contohnya, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang mendirikan Majelis Taklim Kuitang di Jakarta. Habib Umar bin Hafiz, yang pengaruhnya terasa kuat hingga ke Indonesia melalui para muridnya. 5. Perayaan Maulid dan tradisi Islami. Keturunan Rasulullah juga memperkenalkan tradisi seperti perayaan Maulid Nabi. Contoh terkenal adalah Maulid Simtuduror karya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang sering dibaca di majelis-majelis di seluruh Indonesia. Mereka tidak hanya berdakwah, tetapi juga membangun jembatan harmoni antara Islam dan budaya lokal. Apakah Anda ingin mendalami tokoh tertentu atau tradisi yang mereka kembangkan? Baik, kita lanjutkan pembahasan. Tradisi yang dikembangkan oleh keturunan Rasulullah di Indonesia tidak hanya dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam membangun harmoni sosial dan budaya. Berikut poin-poin tambahan. 1. Majelis Taklim dan Dakwah Islami. Para keturunan Rasulullah, seperti para Habib, mendirikan banyak majelis taklim di berbagai wilayah. Contohnya, Habib Munzir Al-Musawa dengan Majelis Rasulullah di Jakarta, yang dikenal sebagai salah satu majelis terbesar. Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf dan majelisnya di Kuitang, yang hingga kini masih menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam. Majelis-majelis ini mengajarkan cinta kepada Rasulullah, akhlak mulia, serta semangat kebersamaan dalam masyarakat. 2. Tradisi ziarah dan barokah. Keturunan Rasulullah juga menghidupkan tradisi ziarah kubur sebagai salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Mereka menekankan pentingnya menghormati para wali dan ulama sebagai orang-orang yang berjasa dalam dakwah Islam. 3. Peran dalam perdamaian dan keberagaman. Para keturunan Rasulullah sering menjadi mediator dalam konflik sosial. Mereka mengajarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin dan menekankan pentingnya toleransi. Contohnya, Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan sering berdakwah tentang persatuan umat. 4. Karya sastra dan ilmu. Banyak dari keturunan Rasulullah yang meninggalkan warisan berupa kitab dan karya sastra Islam. Misalnya, Simtuduror karya Habib Ali Al-Habsyi yang menjadi bacaan utama di acara Maulid. Selain itu, mereka juga mendirikan lembaga pendidikan berbasis kitab kuning. 5. Pengaruh budaya lokal. Para keturunan Rasulullah menggabungkan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal. Contohnya, perayaan tradisional seperti sekaten di Jawa yang merupakan cara untuk memperkenalkan Islam melalui seni dan budaya. Pengaruh mereka di Indonesia begitu besar, baik dalam menjaga tradisi keislaman maupun membangun karakter bangsa. Apakah Anda ingin tahu lebih dalam tentang tokoh tertentu atau tradisi yang spesifik?